Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Ben Movie akan membahas alur cerita film berjudul SWAT Undercut. Film ini dibintangi oleh Michael Jiwa yang mana yang menjadi tawanan yang direbutkan oleh papa jahat. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan komandan pasukan SWAT yang bernama Travis. Saat itu ia dihubungi oleh atasannya untuk segera bergegas ke markas SWAT yang saat itu hari libur menjelang tahun baru. Akhir-akhir setelah sampai di markas, atasan Travis yang bernama Alan menugaskan pasukan Travis untuk membantu menyergap para kartel yang sedang melakukan transaksi di sebuah pabrik kosong. Helm juga mengatakan target mereka hanya membawa barang bukti berupa narkoba yang disimpan di sebuah kontainer berlambang kalajengking. Alan juga mengirim 2 anggota untuk menemani tim SWAT dalam melakukan operasi tersebut. Di dalam perjalanan anggota DEI menunjukkan foto kontainer berlambang kalajengking sebagai target utama yang harus mereka rampas. Mereka yang sudah terbiasa dalam sergap menyergap, sedikit menganggap remeh tugas kali ini. Singkat cerita mereka sudah sampai di lokasi dan memulai operasinya. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Hingga saat mereka menemukan kontainer berlambang kalajengking, saat itu juga mereka diserang oleh puluhan orang yang ada di sana. Dengan skillnya sudah sangat terlatih, tim Travis berhasil menumbangkan para penjahat yang ada di sana. Mereka juga berhasil menawan salah satu penjahat bernama Diego. Namun sayangnya saat itu juga ada salah satu anak buah Travis yang tewas saat peperangan terjadi. Merasa semua sudah terkendali, 2 anggota DEI itu mencoba untuk membuka kontainernya. Namun tiba-tiba salah satu penjahat meluncurkan rudal yang membuat kedua orang DEI itu tewas saat itu juga. Travis membalas serangan itu cukup dengan sekali tembakan. Setelah peperangan itu selesai, mereka mencoba membuka kontainer tersebut. Namun ternyata di dalamnya bukan merupakan sebuah narkoba, melainkan hanya seseorang yang terlihat sangat mengerikan. Diketahui orang tersebut berjuluk Scorpion, sesuai tato yang tergambar di tubuhnya. Ia juga tidak berkata sedikit pun yang membuat orang-orang bertanya siapa Scorpion sebenarnya. Di sini Travis memutuskan untuk membawa Diego, orang yang tertangkap tadi dan Scorpion ke markas tim SWAT. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk keingintahuan Travis tentang kasus ini, karena telah menewaskan salah satu anggotanya. Saat sampai di sana terlihat wajah kerung yang terpancar dari wajah Scorpion. Helen yang mengetahui Travis malah membawanya ke markas tim SWAT, ia tentu menegurnya karena seharusnya Travis menyerahkan mereka kepada anggota DEI. Travis menjawab kalau ia ingin tahu dulu informasi tentang mereka, sebelum diserahkan kepada DEI. Travis juga berencana akan menginterogasi mereka langsung. Di balik itu kita diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Falz dan tangan kanannya yang bernama Ipa. Diketahui Falz adalah orang yang selama ini menyekap Scorpion. Tak lama kemudian ia mendapat kabar kalau Scorpion saat ini sedang ditahan di markas tim SWAT yang berada di kota Seattle. Mendengar hal tersebut, Falz menjadi sangat marah dan dia akan memerintahkan semua anak buahnya datang ke markas tim SWAT yang ada di sana. Mengingat tim SWAT yang berada di kota Seattle hanya dihuni beberapa belas orang prajurit. Kembali ke Travis yang saat ini menemui petugas IT yang bekerja di markasnya, ia bertanya tentang identitas Diego dan si Scorpion. Petugas itu mengatakan kalau Diego merupakan seorang letnan Hungaria yang kini telah membelot menjadi anggota mafia. Sementara Scorpion sendiri tidak ditemukan identitas tentang dirinya. Setelah itu Travis masuk ke sel Scorpion untuk menginterogasinya. Sementara di sel Diego, Travis sudah memerintahkan anak buahnya yang menginterogasi. Namun siapa sangka Diego sendiri memilih untuk menghantamkan kepalanya ke pengait borgol. Hal itu ia lakukan karena bosnya yaitu Falz sudah pasti akan menghabisinya. Di balik itu Scorpion sendiri hanya mengatakan kalau ingin tahu dirinya tanyakan saja kepada Diego. Saat Travis menghampiri sel Diego, ternyata Diego sudah meregang nyawa. Kemudian Travis kembali ke sel Scorpion untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Scorpion hanya menjawab kalau musuh sedang mengincar dirinya demi mendapatkan sesuatu berharga miliaran dolar. Scorpion juga mengatakan kalau sebentar lagi pasti ada agen federal yang akan menjemputnya. Namun Travis harus tahu kalau agen tersebut adalah agen palsu.
Saat Travis keluar, benar saja ada dua orang yang mengaku sebagai FBI yang akan menjemput Scorpion. Namun saat Travis bertanya beberapa pertanyaan, mereka tidak bisa menjawabnya hingga terjadi perkelahian. Satu dari mereka berhasil dihabisi, sementara satunya lagi berhasil terpojok. FBI palsu itu mengatakan kalau tim SWAT tidak mau menyerahkan Scorpion maka akan terjadi sesuatu kepada mereka. Travis langsung kembali ke sel Scorpion, namun ternyata Scorpion sudah melepaskan borgolnya dan terjadilah perkelahian. Di sini terlihat kehebatan Scorpion dalam bertarung jarak dekat. Travis berhasil ditumbangkan bahkan senjatanya direbut, namun Scorpion menyerahkan senjata itu lagi kepada Travis. Karena ia tahu False penjahat akan kembali dengan pasukannya lebih besar. Scorpion mengajak Travis bekerja sama karena sebentar lagi pasukan False akan menyerang mereka. Kemudian Travis dan Ellen mendatangi sel Scorpion untuk bertanya siapakah Scorpion sebenarnya. Di sini Scorpion mengatakan kalau dirinya adalah seorang intelijen khusus yang berhasil mencuri sesuatu yang berharga miliaran dolar. Scorpion juga mengatakan kalau salah satu tim SWAT pasti ada yang menjadi informan False. Ia juga sengaja ingin membawa Scorpion sendiri agar informan False yang masih belum diketahui, tidak bisa melacak keberadaan si Scorpion. Di sisi lain, False mendatangi seorang pemuda hacker andalannya. Ia meminta pemuda itu untuk meretas CCTV yang berada di markas SWAT yang ada di kota Seattle. False juga meminta pemuda itu untuk mengecek semua identitas termasuk keluarga pasukan SWAT yang bertugas di sana. Lalu tak berselang lama, mereka menemukan Scorpion yang hendak dibawa pergi oleh Travis. Saat itu juga False langsung menghubungi anak buahnya yang sudah bersiap di sana untuk menghabisi Travis dan mencuri kembali Scorpion. Saat Travis membawa Scorpion dengan sebuah mobil, saat itu juga Scorpion menyadari kalau ada sniper yang sedang mengincar Travis. Hingga kekacauan terjadi dan mobil yang dikendarai mereka menabrak pembatas jalan. Lalu mereka dihampiri anak buah False untuk menculik Scorpion. Namun saat itu juga Scorpion berhasil melepaskan ikatan di tangannya, lalu menghajar mereka dengan teknik bertarung yang sudah disiapkan sutradara. Dan Scorpion dengan mudah melumpuhkan anak buah False. Pertarungan sengit diperlihatkan di adegan ini. Hingga Scorpion berhasil mengalahkan serangan pertama mereka. Di sisi lain, semua anggota SWAT yang melihat itu langsung bergegas menyiapkan senjata untuk membantu Travis dan Scorpion. Petugas IT juga menghubungi agen federal lain untuk segera mengirim bantuan, namun ternyata sambungannya itu sudah diretas. Melihat pasukan pertamanya berhasil dihabisi oleh Scorpion, False langsung mengirim pasukan lebih banyak untuk menghancurkan tim SWAT dan menculik Scorpion. Saat mereka datang, terjadilah peperangan antara tim SWAT dengan pasukan False. Merasa musuhnya sangat banyak akhirnya semua tim SWAT masuk ke dalam, namun sayangnya dalam penyerangan kali ini salah satu anak buah Travis harus tewas. Travis menyuruh petugas IT untuk mengunci semua pintu jendela dengan perisai baja. Saat ini tim SWAT sedikit aman, namun ketika mereka hendak menghubungi bantuan, tiba-tiba listrik mati dan sinyal pun terputus. Mereka harus terisolasi di dalam dengan pasukan False yang sudah bersiaga di luar. Namun tak berselang lama sebuah telepon berdering yang padahal mereka sendiri tidak bisa melakukan panggilan keluar. Saat Travis angkat ternyata itu telepon dari False. Ia ingin menjalin kesepakatan untuk menyerahkan Scorpions dan dia tidak akan mengganggu tim SWAT lagi. Namun di sini Travis menolak permintaan False hingga False menyebutkan nama-nama keluarga tim SWAT yang akan mereka incar. Saat itu juga Scorpion mengatakan kalau ia akan keluar dalam 10 menit. Scorpion juga meminta False untuk tidak melibatkan keluarga tim SWAT yang sama sekali tidak ada kaitannya. Mendengar hal itu, False sedikit lega. Ia dan tangan kanannya Ipah langsung bergegas untuk menjemput Scorpion. Sementara Travis ternyata tidak berniat sedikit pun untuk menyerahkan Scorpion kepada False. Ia mempunyai rencana lain untuk menjebak mereka. Travis mengatakan kalau pasukannya akan menyebar di setiap jendela.
Scorpion juga disuruh untuk mengganti pakaian dan memakaikan baju tahanannya kepada salah satu anggotanya yang sudah tewas tadi. Scorpion akan membawa jasad itu keluar melalui pintu belakang. Dan saat musuh terpancing masuk barulah pasukan SWAT yang menyebar akan menyerang mereka. Saat penutup baca yang berada di belakang sudah terbuka, Vals langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menjemput Scorpion. Namun tiba-tiba Vals melihat ada kedipan cahaya yang merupakan sandi Morse, yang memberitahu kalau semua ini hanya jebakan. Saat itu juga ia langsung menarik pasukannya. Travis yang melihat pasukan musuh tiba-tiba mundur ya tentu sangat keheranan kenapa semua itu bisa terjadi. Ellen yang melihat di komputer petugas IT ada yang memberitahu mereka tentang jebakan ini, ia langsung bergegas ke tempat cahaya itu berasal. Di sini kita diberitahu kalau ternyata Wardy merupakan mata-mata mereka. Saat itu Wardy juga melepaskan tahanan FBI palsu. Ia berencana masuk ke ruangan basement untuk mematikan sistem, agar penguncian markas terbuka, sehingga pasukan Vals bisa masuk. Namun saat menuju ke sana tiba-tiba Ellen berhasil memergoki mereka. FBI palsu langsung mematahkan leher Wardy untuk melindungi dirinya. Kemudian ia berusaha pergi ke ruangan basement untuk mematikan sistem penguncian. Saat itu datang Travis untuk membantu. Helen mengatakan kalau mata-mata musuh adalah Wardy. Dan sekarang FBI palsu sedang menuju ke basement. Saat mereka sampai di basement ternyata sistemnya berhasil dimatikan oleh FBI palsu, hingga mereka bertiga terlibat baku hantam. Namun pada akhirnya Travis berhasil menghabisi FBI palsu. Di saat mereka berdua kembali berkumpul, semua pasukan Vals bergegas masuk ke dalam markas tim SWAT. Karena sistem penguncian mereka kini telah lumpuh, mau tidak mau mereka harus melawan para musuh yang sudah berhasil mengepung mereka. Karena jumlah musuh sangat banyak akhirnya beberapa anak buah Travis harus tewas. Sementara anggota squad yang lain berusaha pergi ke basement agar tidak terkepung oleh mereka. Ellen sendiri malah tertinggal dengan rombongan sampai ia bertemu dengan ipah tangan kanan Vals. Mereka berdua akhirnya bertarung saling melumpuhkan. Saat duel itu berlangsung, tiba-tiba Vals datang yang langsung melumpuhkan Ellen. Vals mengatakan kepada ipah kalau kita harus segera menemukan Scorpion. Di sisi lain Travis dan pasukannya terus berusaha untuk pergi ke basement hingga mereka bertemu dengan Scorpion. Saat itu juga Scorpion menyuruh mereka untuk merunduk, dan Scorpion menghabisi semua anak buah Vals dengan senjata otomatis. Setelah itu tim Travis yang masih selamat diarahkan ke sebuah terowongan yang sudah terhubung keluar. Mereka juga diminta untuk segera meminta bantuan jika sudah berada di luar. Sementara Travis dan Scorpion akan kembali masuk untuk menyelamatkan Ellen. Travis dan Scorpion terpencar agar dapat segera menemukan Ellen namun mereka malah bertemu Vals dan ipah. Travis berhadapan dengan ipah, sementara Scorpion harus melawan Vals. Travis sedikit kewalahan melawan ipah, sementara Scorpion masih beradu tembak dengan Vals, hingga saat pistol mereka kehabisan peluru mereka pun berduel. Travis dan ipah terus berusaha saling melumpuhkan. Hingga di suatu kesempatan Travis berhasil menjatuhkan ipah dari atas gedung sampai tewas. Scorpion terus saja bertarung, dan ia juga akhirnya berhasil menghabisi Vals. Setelah itu Travis berhasil menemukan Ellen yang baru saja sadar dari pingsannya. Kemudian mereka bertiga bersantai sembari menunggu para bantuan tiba. Di sana Travis menyuruh Scorpion untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia mencabut gigi gerahamnya yang ternyata berisi sebuah microchip yang selama ini direbutkan. Scorpion mengatakan dalam microchip itu terdapat data rahasia berharga miliaran dolar. Ia memberikannya kepada Travis karena Scorpion percaya Travis dapat menjaga microchip tersebut. Namun tiba-tiba Ellen menembak Scorpion di bahunya, sementara Travis berhasil menghindar. Namun saat itu Travis malah menjatuhkan microchipnya. Ternyata selama ini Ellen menginginkan data rahasia tersebut. Setelah itu Ellen mengambil microchipnya yang terjatuh lalu melarikan diri ke arah hutan. Dan Travis pun mengejar Ellen untuk mendapatkan kembali microchipnya. Saat di tengah hutan tiba-tiba Ellen datang dan langsung menghajar Travis. Beruntung Travis dapat bertahan dan membalikkan keadaan. Akhirnya Ellen menyerah untuk ditangkap. Singkat cerita malam harinya tim bantuan sudah datang,
sementara Ellen akan langsung diadili oleh pihak berwajib. Kemudian salah satu petugas meminta Travis untuk mengidentifikasi jasad Scorpion, namun saat dilihat ternyata bukan Scorpion. Travis berbohong dengan mengatakan kalau itu memang benar Scorpion. Travis sengaja mengatakan hal itu agar tidak ada lagi orang yang mengincar Scorpion. Faktanya Scorpion ternyata masih hidup dan kini telah pergi entah kemana. Setelah semua kejadian itu, Travis pulang ke rumahnya untuk merayakan tahun baru. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin kita dapat ambil dari film ini salah satunya adalah, kalau nyimpen rahasia simpanlah di gigi kalian. Paling tidak, selipkan di gigi kalian yang bolong. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Ben Movie.